Serbahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Gimana? Masih sukanya direcehan di sela-sela lemari? Sebuah film beradrenalin, 100% beradrenalin berjudul The Fable, The Killer Who Doesn't Kill tahun 2021 yang merupakan kelanjutan dari film The Fable tahun 2019, menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang memiliki julukan The Fable alias mitos karena tidak pernah gagal dalam membunuh korbannya dan tidak banyak orang yang tahu wajah aslinya. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Kisah diawali dengan serangkaian pembunuhan terhadap anggota kelompok mafia di tempat yang berbeda yang hal tersebut tentu saja dilakukan oleh The Fable. Namun satu target terlihat sedang bersama dengan seorang gadis muda yang ketika The Fable menyadarinya, dia segera bergerak untuk menyelamatkannya. Tahun kemudian, akibat kejadian 4 tahun yang lalu, si gadis muda yang bernama Hinako ini pun mengalami lumpuh total pada kedua kakinya. Sekarang dia bekerja bersama dengan seorang pria bernama Utsubo, ini bebenguknya, yang berprofesi sebagai seorang relawan dalam membantu anak-anak, semacam usaha nirlaba yang memberi pelayanan kepada masyarakat, terutama anak-anak, tetapi mengambil keuntungan dari acara yang diselenggarakan. Utsubo sensei, 今回のお話も良かった。さっきは面白かった？ほら。Dan ya, sikap ramah dan baiknya barusan rupanya hanya sebuah topeng akan sosok dia yang sebenarnya, di mana Utsubo ini sebenarnya adalah penjahat yang kejam yang melakukan berbagai profesi untuk mendapatkan uang dengan cepat. Salah satunya melakukan penculikan terhadap pemuda yang babak belur ini, yang ketika uang tebusan sudah didapatkan, Utsubo akan membunuhnya karena hanya tidak ingin ribet dan repot mengembalikan dia kepada kedua orang tuanya. 自尊心が育つ。安心しろ、一瞬だ。顔はいい。 Utsubo sendiri memiliki 3 karyawan yang membantunya dalam menjalankan usaha berkedoknya ini. Ada Isaki yang bertugas sebagai marketing dan pencari celah usaha, Suzuki sang pembunuh yang bertugas melakukan eksekusi, dan terakhir ada Hinako yang bertugas sebagai penarik simpati sekaligus kamuflase agar orang-orang tidak curiga terhadap usaha ilegal yang dilakukannya. この4人の結束が命だ。乾杯。 Kebusukan Utsubo pun semakin terlihat ketika dia sedang bersama dengan Hinako di dalam lift. Tak hanya kejam dan licik, Utsubo juga merupakan pria berdebah yang sering melakukan pelecehan kepada Hinako yang lemah ini dan konsisten menjadi orang munafik dengan tetap bersikap baik di depan semua orang. Dan inilah jagoan kita semua, The Fable alias Akira Sato, yang sekilas tidak seperti seorang pembunuh bayarin hebat, apalagi ketika dia tertawa terbahak-bahak hanya karena menonton acara komedi receh berjudul Jakal. Atsui na, Jakal. Sato sendiri bekerja di sebuah tempat percetakan sebagai seorang kurir atau pengantar, yang di situ dia memiliki 2 rekan kerja, ada Misaki si mantan model dan Kainuma si pemuda mesum yang diam-diam menyukai Misaki karena kecantikannya. Setelah 4 tahun berlalu, takdir akhirnya mempertemukan kembali Sato dengan Hinako, gadis yang sempat diselamatkannya di adegan awal tadi, di mana Sato mencoba menyemangatinya dengan mengatakan kau akan bisa berjalan lagi, yang karena tidak ingin dikasihani, Hinako pun bersikap ketus dan menyuruh Sato untuk pergi dari sana. 何ですか? 見てたんだったらこける前に支えますよね。歩けるようになる。
Sato sendiri tinggal bersama adik-adikannya bernama Yoko. Ini parasnya, yang jika Anda sudah menonton film yang pertamanya, Yoko ini sebenarnya adalah rekan kerja Sato yang selalu mendampinginya dalam setiap pembunuhan. Sedikit saya ingatkan kembali, Sato dan Yoko ini sedang dalam masa cuti dari pekerjaannya, di mana mereka berdua ditugaskan untuk berbaur dengan masyarakat dan dilarang untuk membunuh selama dalam masa cuti ini. カレーまだか。食べるんかい。 Hari-hari berlalu, Sato yang merasa bersalah atas lumpuhnya Hinako pun terus memperhatikannya saat dia sedang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Sampai suatu hari ada Suzuki yang menyadari hal itu dan merasa tidak suka jika Sato memperhatikan adik-adikannya tersebut. その距離余計気になるから。車椅子の子。俺はそいつの兄貴だ。 Misaki sendiri didatangi oleh dua orang petugas pemeriksaan spesialis kamera tersembunyi, di mana mereka berdua ternyata adalah Utsubo dan Isaki yang sedang menyamar untuk mencari uang dengan cara memanfaatkan Misaki sebagai korban dari sabotase yang dilakukan oleh seseorang. 今のカメラほんと小さいんだよ。見たらびっくりします。 Target mereka berdua adalah si Kainuma, rekan kerja Misaki di tempat percetakan, yang kita bisa melihat bahwa Kainuma diam-diam terobsesi dengan Misaki yang seorang mantan model. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya foto Misaki di dalam kamarnya. Bahkan Kainuma sering kali melakukan senam 5 jari sambil menonton video-video Misaki ketika masih menjadi seorang model. Tak lama kemudian, Kainuma pun didatangi oleh Utsubo dan Isaki yang bermaksud untuk menanyakan tentang kamera tersembunyi di kamar Misaki, yang sebenarnya kamera-kamera tersebut dipasang oleh Utsubo sendiri. Mereka berdua meminta uang damai apabila tidak ingin kasus ini dibawa ke ranah hukum, sehingga Kainuma dan ibu pun tidak punya pilihan lain selain membayar sejumlah uang kepada mereka berdua. 違う違う、これは僕じゃない。ふざけんなよお前。疑ってんですか。なんか失礼。他にも風呂、トイレ、脱衣所まで計4。 Alhasil, Kainuma yang awalnya kagum pun kini menjadi balik membenci, di mana dia berencana untuk membunuh Misaki, tetapi berhasil digagalkan oleh Sato. Saat sedang dikejar itulah Kainuma ketahuan telah diculik oleh Suzuki, anak buahnya Utsubo, yang mana tujuan mereka menculiknya adalah untuk supaya Kainuma tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Karena aksinya ketahuan Sato, Kainuma pun dititipkan kepada Saki, sementara Suzuki akan mendatangi Sato dan membunuhnya untuk melenyapkan saksi mata. ここに見張ったろ。 Niat Suzuki pun harus gagal tatkala situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, yang dikira Sato akan takut atau lari. Suzuki justru dikejutkan dengan sikap Sato yang dengan santainya meminta untuk melepaskan Kainuma, yang di situ Suzuki mulai menyadari jika Sato bukanlah orang sembarangan. Dengan memaksa Kainuma buka mulut, Suzuki pun berhasil mendapatkan alamat di mana Sato tinggal, yang mana mereka berdua cukup terkejut saat mengetahui jika Sato tinggal di asrama yang dimiliki oleh sebuah kelompok Yakuza, sehingga kecurigaan Suzuki pun semakin kuat tentang sosok Sato yang bukan orang sembarangan. いや、それがちょっと妙なんです。 Saat Isaki sedang kencing itulah Kainuma yang kepalanya masih ditutupi pun berusaha kabur dengan bersembunyi tepat di kolong mobil, sehingga ketika Isaki akan berangkat, Kainuma tak sengaja kagele alias terlindas sehingga membuat Kainuma tewas saat itu juga. Kembali ke Suzuki yang mendatangi asrama tempat Sato tinggal, yang di situ dia justru bertemu dengan Yoko, adik-adikannya Sato, dengan sebuah pistol di tangan. Suzuki yang seorang pembunuh pun dengan percaya dirinya duduk sambil meletakkan pistolnya di meja. Melihat raut wajah Yoko yang tenang dan santai membuat Suzuki semakin yakin bahwasannya Sato adalah The Fable yang melegenda dan Yoko adalah asistennya, yang ketika Suzuki ingin membuktikan hal itu, tiba-tiba
Ryoko. Ketika Sato pulang, Suzuki sudah dalam kondisi terikat dengan wajah yang babak belur habis dihajar oleh Hyoko. Walaupun kesakitan, Suzuki nampak semeringah karena akhirnya bisa bertemu langsung dengan sosok yang sering diperbincangkan oleh orang-orang, yakni The Fable, di mana Suzuki langsung kena mental saat diminta untuk berhenti nyerocos dan diminta untuk serahkan Kainuma dalam keadaan hidup-hidup. ファブル言うな。お前を始末しなきゃいけない。 Dan celakalah Suzuki saat mengetahui jika Kainuma sudah mati akibat kecerobohan si Isaki, di mana momen itu benar-benar menjadi momen paling beradrenalin dalam hidupnya ketika Sato perlahan menghampirinya sambil membawa sebilah pisau dan... Suzuki, 帰っていいぞ。俺なんて何の脅威にもなる。 Suzuki pun membunuh Isaki karena kecerobohannya, lantas menemui Utsubo untuk memberitahu jika Sato adalah The Fable, dan rupanya orang-orang yang dibantai di adegan awal tadi adalah kawan-kawannya si Utsubo, yang satu dari mereka, lebih tepatnya pria yang bersama Hinako, adalah adik kandung Utsubo, sehingga dia menganggap bahwa ini semua adalah sebuah takdir untuk Utsubo bisa membalas dendam atas kematian adik dan teman-temannya. 俺の血を分けた弟が最後にファブルに殺されたのはあいつをファブル勝手に殺す。そのためにずっと Utsubo dan Suzuki pun langsung menyusun rencana untuk menghabisi Sato alias The Fable, di mana dia juga memiliki pasukan rahasia pembunuh yang memang ditinggal dihubungi jika diperlukan. Mendengar hal itu, Hinako sempat melarang Utsubo untuk jangan sakiti Sato atau orang-orang terdekatnya, sehingga Utsubo terpaksa menceritakan semuanya bahwa Sato adalah seorang pembunuh yang sudah menyebabkan kakinya lumpuh, sekaligus pelaku yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ketika sudah berhasil meyakinkannya, Utsubo pun membawa Hinako pergi dari tempat tinggal ini, yang sebelum pergi, Utsubo sempat-sempatnya memberikan hadiah kepada anak kecil sebagai pencitraan agar supaya dianggap baik oleh orang lain. Dalam perjalanan itulah Utsubo menghubungi Sato untuk datang ke tempat tinggalnya demi membicarakan masa depan Hinako. Utsubo sadar jika Sato merasa bersalah atas kedua kakinya yang lumpuh, yang hal itu dimanfaatkan Utsubo agar Sato masuk ke dalam jebakannya. Sempat dilarang oleh Hyoko, Sato tetap pergi ke sana dengan setelan The Fable yang biasa dia kenakan. Sadar bahwa ini hanyalah jebakan, Sato sama sekali tidak memperdulikannya, yang ketika dia membuka pintu, tiba-tiba... Dari situ, terjadilah situasi beradrenalin ketika Sato harus melawan begitu banyak pasukan, termasuk seorang sniper yang berada di gedung lain, yang sebagai seorang pembunuh legendaris yang tak pernah gagal dalam misinya. Situasi tersebut rupanya bukanlah apa-apa dibandingkan dengan apa yang sudah dia lalui di masa lalunya. Ketika Sato sudah melumpuhkan mereka semua, ingat hanya dilumpuhkan ya, bukan dibunuh. Sato pun ditelepon oleh Utsubo yang mengatakan jika dia sudah memberikan sesuatu pada anak kecil di kamar sekian, lantai sekian, yang ternyata hadiah yang diberikannya sebelum pergi adalah sebuah bom yang sengaja untuk membuat Sato teralihkan perhatiannya. Dengan terpaksa, Sato harus kembali ke dalam gedung dengan cara ngaclok dari satu lantai ke lantai yang lain, yang mana perjuangan sampai ke kamar si anak kecil sangat-sangatlah berat. Namun dengan kemampuannya yang setara John Wick, Sato bisa menghindari peluru dengan sangat cepat dan terlibat baku tembak pada jarak yang dekat. Dan
Dan ada saja rintangan yang harus dihadapi ketika si anak kecil pergi keluar gedung untuk mengejar balonnya yang kabur, di mana Sato sendiri harus menghadapi satu penjahat dengan kemampuan yang cukup mumpuni hingga pertarungan sengit pun harus terjadi. マジかよ最高だな子供は Saat sedang terdesak itulah si sniper mencoba untuk menembak Sato, tapi tiba-tiba muncullah Yoko yang langsung melumpuhkan mereka berdua, disusul dengan Sato yang menggunakan bom untuk melepaskan dirinya dari penjahat tersebut. Dan ya, adrenalin pun semakin terpacu ketika Sato harus berlari dikejar runtuhnya konstruksi ini dan... Yoko pun disuruh untuk kejar si Suzuki yang akan pergi menyusul Utsubo, sementara Sato sendiri menyempatkan untuk makan takoyaki sambil menghubungi bos Yakuza yang memiliki hubungan dekat dengannya. Anda bisa tonton sendiri hubungan mereka berdua, ceritanya ada di film pertama, link ada di deskripsi, yang intinya Sato meminta bantuan berupa transportasi agar dia bisa pergi menyusul mereka semua. Yoko sendiri berhasil tertangkap dengan mudah setelah dia terkena tipuan yang dibuat oleh Suzuki, yang ketika Yoko sudah diikat di pohon, Utsubo memberikan sepucuk pistol kepada Hinako agar dia membunuh si Yoko yang merupakan rekan dari Sato alias orang yang sudah membunuh kedua orang tuanya. 佐藤と同じ殺し屋組織の人間だ。おい、やめろって。 Ya, Hinako justru menembak si Utsubo karena sudah capek jadi korban pemuas birahinya, yang mana Utsubo kembali bangun setelah menggunakan rompi anti peluru, yang ketika Hinako menembak kembali, tembakannya pun meleset yang membuat dia harus bangun dari kursi roda dan menembaknya dari jarak dekat. Bersamaan dengan terkejutnya semua orang melihat perkembangan Hinako, di saat bersamaan pula Hinako tak sadar telah menginjak ranjau yang ditujukan bagi The Fable alias Sato, yang pada titik ini Utsubo yang kesal pun akhirnya jujur bahwa dialah pelaku pembunuh kedua orang tuanya agar dirinya bisa memiliki Hinako sepenuhnya. Dan ketika Hinako akan menembak, tiba-tiba... Ya, muncullah Sato yang langsung menangkap Hinako agar tidak melepaskan pijakan kakinya, yang pada saat bersamaan Utsubo pun melemparkan sebuah bom dan... Melihat pengorbanan Sato yang rela mati demi Hinako, Suzuki yang sudah rujit pada Utsubo pun memilih untuk bekerja sama dengan mereka semua melepaskan kaki Hinako dari ranjau, yang rencananya mereka akan menggunakan skop ekskavator agar ledakannya tidak melebar kemana-mana dan menarik kaki Hinako secepat mungkin agar tidak terluka oleh ledakan tersebut. ゆっくり一発勝負や321でいく Saat sudah berhasil itulah, Utsubo tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang karena bereaksi spontan, Suzuki pun membunuh majikannya sendiri, yang padahal bom tersebut belum dicabut pinnya, dan memang si Utsubo sengaja berbuat seperti itu karena sudah tidak memiliki tujuan apa-apa lagi di dunia ini. Setelah semua selesai, Hinako pun ikut bersama Suzuki untuk menempuh kehidupan yang lebih baik, sementara Sato kembali pada cuti panjangnya sebagai seorang pembunuh bayaran dengan tetap menjadi seseorang yang dingin, tenang, dan berdikari. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Beda dengan film pertamanya yang penuh ketegangan dari awal sampai akhir, di kedua ini cerita tidak lagi fokus pada sosok Sato alias The Fable. Bahkan jika Anda menonton filmnya langsung, hampir setengah durasi disajikan dengan drama dan dialog yang begitu panjang dan agak membuat mulut saya menjadi helai alias mengantuk. Itu tuh helai tuh.
Barulah sisanya action yang itu pun hanya berlokasi di tempat yang sama, yaitu gedung tempat si Hinako tinggal. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang kepercayaan diri, bahwa bila Anda sudah bisa percaya pada diri sendiri, Anda tidak perlu orang lain untuk percaya pada Anda. Ingat, orang besar berbicara tentang ide, orang biasa berbicara tentang keadilan, sedangkan orang kecil berbicara tentang orang lain. Saya John, mewakili orang pede di seluruh dunia, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, token listrik Alexander Graham Bell.